jalan dan kemungkinan untuk di tahun 2025. Jadi saya juga hari ini datang dengan teman-teman para kepala dinas ya, walaupun kadisnya tidak ada, tetapi minimal sekretarisnya ada, kepala bidangnya ada. Terkait dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah SMP 1 tadi, saya pikir ratio-nya itu tidak masuk akal juga. 927, tapi toiletnya hanya 3. Ya, saya pikir dicatat itu sesuatu yang mendesak, prioritas itu. Ya. Sehingga di 2025 kalau sekiranya tadi dalam catatan yang disampaikan oleh Kabit ini ada rehab 9 ruang kelas itu, saya pikir coba dipikirkan lagi untuk bisa yang prioritas di toilet itu ya Pak Kabit ya, sampaikan dengan Kadis nanti itu, supaya di 2025 diperhatikan itu, khusus yang berkaitan dengan toilet itu. Perpustakaan memang kita harus akui bahwa ya dengan jumlah siswa yang 927 ini, kalau semua saja sadar benar bahwa dengan belajar itu menjadi gerbang bagi mereka untuk berprestasi, tentu akan kewalahan. Tetapi ya, saya pikir juga dengan penggunaan teknologi saat ini, dengan fasilitas yang ada juga di OPD dalam hal ini arsip dan perpustakaan itu, ada perpustakaan nasional keliling itu ya, yang perpustakaan elektronik itu. Saya pikir mungkin nanti asisten 3 di apa di jadwal aja, supaya pada tempat-tempat yang memang animo dari anak didiknya itu begitu tinggi, datangkan saja itu, karena itu sudah lengkap dengan dia punya wifi apa segala macam itu di perpustakaan itu, sehingga dengannya bisa ada perpustakaan keliling mobil yang bisa diakses oleh anak-anak untuk bisa belajar itu. Ya tentu dalam jangka pendek seperti itu. Tentu dalam jangka panjang kita harus pikirkan lagi bagaimana fasilitas-fasilitas lain. Kalau bangkai, saya pikir memang ini persoalan dari dulu, memang orang ini, saya pikir dari dulu, kita masih SMP, saya pikir kakak Yance juga dulu masih sekolah juga sudah seperti itu. Oleh karena itu Pak Camat, Pak Lurah, aktifkan RT-nya, ya, aktifkan masyarakatnya, supaya pasti tidak mungkin orang dari Kemeniru sana yang buang, orang dari Kepala Putih yang buang, tidak mungkin. Pasti orang sekitar-sekitar sini. Jadi sampaikan, apalagi kalau babi itu tidak boleh, itu ASF itu dia kan virus itu, dia bisa melalui udara, nanti kena lagi babi yang lain. Oleh karena itu saya berharap Pak Camat ya dicatat sedemikian rupa sehingga dengannya bisa diaktifkan organ-organ pemerintahan yang ada, lurahnya, RT, RW-nya itu, supaya bisa dia ya, tidak boleh. SMP 4 Moliru ya, kalau yang berkaitan dengan sumur bor sudah ada. P2AT itu di provinsi sana itu, tentu kita akan hubungi lagi, karena itu yang berkaitan dengan aset yang mereka miliki. Tentu kita berharap bahwa pada saat yang sama juga kita juga berpikir nanti ada program GII itu ya, di mana rehab secara keseluruhan ini yang berkaitan dengan infrastruktur air ini, pipa dan lain sebagainya, semua nanti itu akan diupayakan, mulai dari kota Wengapu sampai dengan di Mohau sampai dengan di Padadita nanti. Mudah-mudahan aja ini, karena ini program nasional dengan bantuan dari pemerintah Jerman, Kabupaten Sumba Timur menjadi salah satu yang menjadi prioritas untuk program ini. Mudah-mudahan di 2025 itu sudah bisa terrealisir, dan sudah pasti itu akan direalisasikan. Terkait dengan apa yang disampaikan oleh Ibu, kita juga mau sebenarnya untuk menanam dan seterusnya. Saya pikir yang penting itu niat dulu pertama. Dan pemerintah Kabupaten Sumba Timur sudah menyiapkan ya untuk para ibu guru semua ini, sekolah-sekolah kita menyiapkan anakan. Ada ribuan anakan di DLH itu. Kalau mau perlu kasih tahu ya, apalagi menjelang nanti musim hujan, kalau perlu tanpa menunggu juga musim hujan, kalau memang ada airnya bisa ditanam dan bisa
siram. Saya pikir ini penting juga untuk kita bisa memperhatikan jalan tadi itu. Memang saya harus akui bahwa kalau anak-anak dari Karaha, dari Maulirut untuk pergi ke sekolah harus putarnya jauh, ya. Oleh karena itu ya saya langsung panggil kepala dinasnya, dipikirkan itu tidak bisa pakai juga jalan, harus jalan besar, tetapi kalau jalan setapak itu mungkin bisa nanti kepala dinasnya itu pikirkan itu, karena jalan itu yang akan diakses seterusnya. Terkait dengan perluasan area, saya pikir nanti kita koordinasikan dengan pertanahan. Ya, sepengetahuan ibu memang masih tanahnya ini negara atau tanah yang bebas, tapi kan kita tidak tahu. Semua ini sekarang ini serba misterius. Tiba-tiba saja tanah itu lahan kosong, tiba-tiba ketika mau dimanfaatkan orang menyatakan bahwa sudah ada sertifikatnya, ya. Dan nanti kita koordinasikan dulu, ya ibu. Kalau memang itu masih lahan kosong dan masih bebas, tentu astentikan nanti dicatat itu supaya dikoordinasikan dengan pertanahan itu. Perluas lahan gedung, ya dan seterusnya. Saya pikir itu nanti menjadi bagian dari perhatian. Ini kalau orang bekas frater atau ini dia kalau mau ngomong itu harus ex frater. Jadi untuk sampai di satu titik dia harus cara mainnya itu lain, beda dari kita orang, ya. Ya, saya pikir begini, Bapak Ibu saudara sekalian, dalam kebijakan pemerintah nasional saat ini memang kita harus akui perhatiannya itu pada sekolah negeri sekarang ini. Kalaupun ada kebijakan kita di pemerintahan daerah untuk mengalokasikan itu hanyalah bagian dari upaya kebijakan kita untuk bagaimana sesungguhnya bisa tetap eksis. Karena kita harus akui bahwa sebelum sekolah negeri ini ada, ya, sekolah-sekolah yang swasta itu hal yang harus mendapatkan perhatian, karena mereka menjadi pionir, pelopor pada pelal di saat itu pemerintahan negara yang belum aktif benar. Mereka sudah melakukan upaya-upaya mencerdaskan bangsa ini melalui sekolah-sekolah itu. Kita harus akui itu. Tetapi kita juga tidak bisa juga menihilkan kebijakan pemerintah sekarang ini bahwa prioritasnya pada sekolah-sekolah negeri itu, guru. Tapi saya tentunya adalah produk dari sekolah swasta. SD, SDP 1, SMP Kristen. Jadi panggilan saya betapapun itu kebijakan pemerintah nasional seperti itu, tetapi nurani saya terus memanggil untuk bagaimana sekolah-sekolah swasta juga menjadi perhatian dari pemerintah. Karena terus terang yang sekolah jadi sekolah swasta, ya anak-anak kita juga warga Sumba Timur yang punya hak yang sama seperti itu. Ya, sekolah belum ada sertifikat. Tentu kan sertifikat ya, yayasan ini kan tuh. Dari gereja dong. Ya, tentu pasti gereja sudah. Tapi kita memudahkan, mengadvokasi untuk bagaimana bisa mempercepat. Saya pikir itu menjadi bagian dari tugas kita juga untuk membantu nanti. Tapi kan pasti yang urus sudah itu ya internal yayasan atau gereja itu. Saya pikir ini CSSR atau apa? CSSR toh? CSSR itu ya pasti yang saya kalau yang gitu-gitu saya ngerti-ngerti dan lama di wara kita ini ya. SPD ya dan seterusnya. Ya, terima kasih Pak Guru sudah tadi kita juga akan memperhatikan ini kabit saya pikir ada tuh ini. Ya, rombongan belajarnya harusnya idealnya 9 kelas itu dengan rombongan belajar yang 264, tapi yang ada hanya 6, tentu kurang 3 secara bertahap lah. Kalau memang ada ruang kemungkinan di 2025 Pak Kabit, ya saya sering kan bilang dalam kalau memungkinkan secara bertahap lah dikasih, ya Pak Kabit ya, seperti itu.
Yang berikut Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ya tadi kalau sumur bor kan lancar di Bapak kan situ tuh. Anak kan ambil sudah di dinas ini. Kalau soal persoalan membakar kita di Sumber Timur ini, mulai dari bupati yang pertama sampai ya Bupati Marisi sampai dengan saat ini persoalan bakar menjadi persoalan krusial kita sini. Karena saya tidak paham, tidak mengerti cara berpikir orang bahwa membakar itu akan memberikan pupuk, ya, membakar itu akan tumbuh rumput yang baru, membakar itu memuaskan suasana batinnya dia karena mendengarkan gitu, ya. Nah pernah gigi nutun ya na, buhang banget nutun iya gigi buhang, damang baga perung makaratak ya enak mendengarkan ya dah. Psikologis itu terganggu penyakit sebenarnya begitu, ya dah. Tapi kita yang diberi ini otak yang normal, mental yang normal, tidak boleh menyerah dengan keadaan. Bapak Ibu, saya tidak bisa membayangkan kalau kita menyerah dengan keadaan. Saya tidak memilih untuk menyerah apapun terus, ya, dalam keadaan apapun harus kita berupaya untuk lawan ini, karena tidak ada yang tidak bisa. Ya, kenapa saya sampaikan demikian? Ini kecaman, bagus ini. Ya, di buku yang gersang di atas itu dia bisa lakukan itu. Air tidak ada, dia pakai ini karena terbatasnya air, pakai teki, pakai ini botol aqua, curi teknologinya Israel, irigasi tetes itu, gitu. Ya, saya akui juga berarti inilah inovatif gitu, sama dan inovatif begitu, gitu. Jadi saya berharap dengan sungguh, ya kalau Bapak Ibu kepala sekolah itu camatnya inovatif, Bapak Ibu juga kepala sekolah harus inovatif juga, kreatif juga begitu, ya. Sambil menunggu tentunya perbaikan-perbaikan yang harus kita lakukan. Tadi kedua AT kita akan hubungi, kalau memang dimungkinkan untuk kita sumbernya sudah ada tetapi pompanya bisa kita adakan, ya saya pikir kenapa tidak gitu loh, yang tadi di sana, ya, ya. Jalan ke sekolah saya pikir jalan ini, ya nantilah. Sekarang ini Bapak Ibu saudara sekalian, terus terang kita ini sedang prioritaskan hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan nyata real dari masyarakat ini, ya, di bidang pertanian dalam arti luas. Kenapa? Karena persoalan kita hari ini di dunia, ya, persoalan yang berkaitan dengan lingkungan, persoalan yang berkaitan dengan energi, persoalan berkaitan dengan pangan, ya. Ada ketakutan luar biasa kalau sekiranya kita tidak. Saya pertemuan sudah beberapa kali dengan Bapak Presiden di IKN di Jakarta, di Jawa Tengah. Beliau tegaskan benar-benar bahwa kalau tidak ada perlakuan yang luar biasa dari kita masyarakat Indonesia, tentunya sebagai bagian dari Sumba Timur menjadi bagian dari Indonesia, tentu krisis pangan ini akan terjadi. Dan sesuai dengan prediksi BMKG itu, karena kita punya aplikasi Sikap Pangan Emas itu, nanti sampai dengan Januari itu belum ada hujan, ya, belum ada hujan. Kita di Sumba Timur itu dalam posisi itu tentu kita harus antisipasi. Sekarang baru bulan 9, 10, 11, 12, 1, masih 4 bulan tidak hujan. Oleh karena itu kebijakan kita hari ini adalah pompanisasi, pipanisasi, ya. Kita datangkan pompa sekarang itu sebanyak-banyak untuk bagaimana sesungguhnya bisa mengairi itu sawah-sawah itu yang dulunya irigasi tetapi terjadi kekeringan, pompa air. Di daerah aliran sungai das-das itu pompa air. Dan saya berharap dengan sungguh kita juga menjadi bagian dari orang-orang yang menyukseskan ini. Paling tidak untuk keluarga kita sendiri. Jadi kalau memang ada air sedikit dimanfaatkan sedemikian rupa, ya. Contoh aja bahwa macam di daerah perkotaan ini yang lahannya terbatas juga, ya, kita berusaha untuk bagaimana menghadirkan pola pertanian yang memungkinkan kita bisa
memanfaatkan lahan yang sedikit, yang kecil, tetapi mampu untuk menanam dan menanam. Ya. Saya pikir ini yang saya bisa sampaikan pada kita sekalian. Terima kasih untuk perhatian, terima kasih Ibu Kepala Sekolah SMP 1, Kepala SMP, SD, dan TK yang ada, Kapus, ya, para dokter, perawat, bidan yang hadir hari ini, Kapolsek dan Ramil, terima kasih untuk itu. Dan karena tadi juga beliau sudah pantun, saya juga mau pantun. Apa juga? Ya, kan? Sebelum kita berpisah, ya, Bapak Ibu saudara sekalian. Pergi ke sekolah pakai sepatu. Berjalan hati-hati, jangan tersandung batu. Hari ini kita berkumpul di SMP 1 karena sadar pendidikan harus nomor 1. Ya, kita beri tepuk tangan buat Bapak Bupati. Terima kasih Bapak Ibu saudara sekalian. Ya, beliau berpantun secara cepat, saya juga berpikir secara cepat supaya bisa mengimbangi lah gitu. Selamat siang, salam untuk kita semua.